Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak, kami dari kelompok 7 ingin melanjutkan presentasi kami, itu tugas ke-12 eh, tentang Apple Inc. Perkenalkan, nama saya Gilang Prasetya Effendi. Saya Muhammad Rafi Revano, NPM 058. Saya Faris Alaina, NPM 045. Saya Revanza, MPM 067. Ya, di sini ada pendahuluan. Apple Inc. sebelumnya bernama Apple Computer Inc. adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika dan perusahaan teknologi. Perusahaan ini menggunakan sistem promosi atau komunikasi yang terintegrasi dalam satu alur komunikasi sehingga dapat lebih mudah untuk menjangkau seluruh pelanggan. Oke, yang selanjutnya ada bentuk promosi atau komunikasi terintegrasi. Yang ke-1, brand storytelling dan narasi emosional. Contohnya, kampanye Think Different yang menekankan kreativitas dan inovasi Apple tidak hanya menjual produk, tetapi juga menjual ide dan emosi. Mereka sering memposisikan produk mereka sebagai alat untuk memperdayakan kreativitas dan kebebasan individu. Yang kedua, desain produk yang konsisten dengan branding. Produk Apple selalu memiliki desain minimalis dan premium yang selaras dengan citra merek mereka. Ini adalah bagian dari komunikasi nonverbal kepada pelanggan. Next. Yang ketiga ada peluncuran produk yang menghebohkan. Eventnya ada Apple Keynote, yaitu WWDC, Spring Event, dan lain-lain. Tiap peluncuran produk dilakukan dengan acara yang menarik perhatian media dan pelanggan di seluruh dunia. Yang terakhir, retail experience yang eksklusif. Apple Store dengan desain toko yang ikonis dan pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi. Tiap toko Apple dirancang untuk mencerminkan identitas merek mereka dengan suasana premium dan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Next. Selanjutnya ada tujuan penggunaan bentuk promosi atau komunikasi yang saling terintegrasi. Yang pertama ada mendorong penjualan. Strategi promosi yang dilakukan oleh perusahaan Apple yang saling terintegrasi dalam satu alur komunikasi dapat membuat perusahaan Apple meningkatkan penjualan produk dan mendorong konsumen untuk melakukan pembelian. Yang kedua ada meningkatkan minat konsumen. Strategi promosi yang dilakukan oleh perusahaan Apple yang saling terintegrasi dapat meningkatkan minat dan kesadaran tentang produk atau fitur baru yang ditawarkan. Next. Yang ketiga ada efisiensi biaya. Dengan menggunakan bentuk promosi atau komunikasi yang terintegrasi, perusahaan Apple akan lebih efektif untuk menyampaikan pesan dan mencapai pelanggan yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien. Yang terakhir ada tujuannya untuk memperlihatkan fitur produk dengan jelas. Dalam iklan Apple akan memfokuskan perhatian pada fitur-fitur unggulan seperti kualitas kamera, kecepatan, desain, atau fitur terbaru yang baru dirilis. Iklan yang jelas memudahkan konsumen untuk memahami produk Apple. Next. Kemudian ada target audiens Apple, di mana pengguna teknologi canggih, individu yang menjadi teknologi dengan performa terbaik, fitur mutakhir, dan inovasi yang mempermudah hidup mereka, seperti chip prosesor yang lebih cepat atau kemampuan AI yang canggih. Kemudian ada pecinta fotografi dan kreator konten. Apple mengutamakan kemampuan kamera mereka, seperti resolusi tinggi dan fitur-fitur fotografi canggih. Audiens ini mencakup konten kreator, vlogger, atau pengguna aktif media sosial yang membutuhkan alat pendukung untuk menghasilkan konten berkualitas. Next.
Kemudian ada target audience Apple, yaitu target yang pertama itu ada dua target. Yang pertama ada profesional dan pelaku bisnis. Kalangan ini membutuhkan perangkat yang mendukung produktivitas seperti kemampuan multitasking yang baik, aplikasi berat, dan ekosistem Apple yang sinkron. Contohnya kayak iCloud, macOS, iOS. Ada loyalitas Apple. Loyalitas Apple ini memiliki basis pengguna setia yang selalu ingin memperbarui perangkat mereka ke generasi terbaru. Loyalitas ini juga seringkali membeli produk untuk berada dalam ekosistem Apple. Kemudian ada evaluasi iklan promosi Apple. Iklan yang ditampilkan konten tersebut sudah cukup tepat untuk perusahaan Apple dalam membuat promosi tersebut. Berikut beberapa alasannya. Yang pertama itu fokus pada inovasi dan keunggulan teknologi. Iklan Apple biasanya mengutamakan fitur produk dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Misalnya nih, menampilkan keunggulan kamera, prosesor, atau fitur baru yang menjadi solusi nyata bagi kebutuhan pengguna. Promosi dan aspirasi. Iklan Apple tidak hanya menjual produk, tetapi juga gaya hidup dan aspirasi mereka menciptakan persepsi bahwa memiliki produk Apple berarti menjadi bagian dari komunitas dan inovatif dan premium. Strategi ini mendukung brand image Apple sebagai pemimpin teknologi dan gaya hidup, sehingga kontennya sudah cukup tepat untuk memperkuat posisi mereka di pasar premium. Next. Kemudian, evaluasi iklan promosi Apple. Itu ada konsistensi merek. Apple melakukan menjaga citra merek yang eksklusif, inovatif, dan berkualitas tinggi dengan menampilkan fitur baru dan desain elegan. Mereka menarik perhatian target yang menginginkan produk premium. Relevansi dengan tren pasar. Yang kedua, produk yang ditonjolkan dalam iklan ini relevan dengan tren pasar saat ini, seperti kebutuhan kamera yang berkualitas untuk konten media sosial, performa tinggi untuk pekerjaan, dan desain modern yang mendukung gaya hidup digital. Next. Kemudian, ketepatan target audiens dan konten promosi perusahaan. Video promosi introduction iPhone 16 atau Apple menargetkan konsumen yang menginginkan teknologi terbaru dan fitur canggih dalam smartphone mereka dengan menonjolkan chip A18 terbaru, fitur kamera kontrol, dan kamera 48 megapiksel fusion. Apple berfokus pada pengguna yang menghargai performa tinggi dan kemampuan fotografi yang superior. Strategi promosi ini sejalan dengan pendekatan Apple yang konsisten dalam menarik konsumen premium yang mencari inovasi dan kualitas. Dengan demikian, konten iklan tersebut sudah tepat dalam menyasar target audiens yang diinginkan oleh Apple Ads. Next. Selanjutnya yaitu kekurangan terintegrasi Apple. Nah, kekurangan ini komunikasi promosi. Yang pertama yaitu kurangnya penekanan keunggulan produk. Dalam video promosi Apple tidak menekankan keunggulan produknya secara efektif itu. Menurut saya, hal ini menyebabkan pelanggan tidak memahami apa yang membedakan produk Apple dari produk yang lain. Nah, oleh karena itu, perlu ditambahkan juga penjelasan tentang fitur unik dan keunggulan produk. Nah, yang kedua yaitu tidak ada ajakan bertindak. Dalam video tidak menyertakan ajakan bertindak yang jelas, sehingga pelanggan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah menonton video. Penting untuk menambahkan CTA yang efektif. Nah, yang ketiga yaitu kurangnya emosi dan pengalaman. Dalam video itu, Apple tidak menciptakan emosi atau pengalaman yang kuat bagi pelanggan. Konten yang emosional dan menghibur dapat meningkatkan kesadaran merek dan minat pelanggan. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, tidak ada diferensiasi dan pesaing. Nah, video ini menjelaskan apa yang membedakan Apple dari merek lain. Nah, perlu ditambahkan penjelasan tentang keunggulan dan keunikan pada produk Apple itu. Yang kelima yaitu
kurangnya informasi tentang manfaat produk. Tidak adanya penjelasan tentang bagaimana produk dapat membantu pelanggan. Nah, informasi tentang manfaat produk dapat meningkatkan minat dan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya itu kekurangan strategi promosi. Yang pertama, tidak adanya target audiens yang jelas. Video promosi Apple tidak ditujukan untuk segmen pasar tertentu. Nah, penting untuk menunjukkan target audiens dan membuat konten yang relevan. Yang kedua yaitu kurangnya integrasi dengan media sosial. Tidak ada pengajakan untuk mengikuti media sosial Apple. Nah, integrasi dengan media sosial dapat meningkatkan kesadaran merek dan interaksi dengan pelanggan. Yang ketiga yaitu tidak adanya penawaran spesial atau promosi. Tidak ada diskon, hadiah, atau penawaran khusus. Penawaran spesial dapat meningkatkan minat dan konversi pelanggan. Yang keempat yaitu kurangnya testimonial atau review. Tidak ada kesaksian dari pelanggan puas. Testimoni ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan loyalitas dari pelanggannya. Nah, selanjutnya ada tidak adanya pengukuran keberhasilan. Tidak ada metrik untuk mengukur efektivitas promosi. Pengukuran keberhasilan ini dapat membantu untuk meningkatkan strategi promosi. Baik Pak, sekian dari presentasi kelompok kami, dari kelompok 7. Untuk tugas 12 ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.